Puji syukur Tuhan, kami diberi kesehatan untuk menjalankan podcast pada hari ini dan bisa berbagi ilmu pengetahuan mengenai kesehatan mental atau mental health. Perkenalkan, saya Salsabila Kemangi Urahman, mahasiswa kedokteran di Islamic Azad University of Medical Sciences. Saya merupakan salah satu tim podcast yang akan menghandle podcast pada hari ini, yang akan membahas tentang mental health, khususnya mental health mahasiswa rantau. It's okay not to be okay. Pada 10 Oktober, kita di dunia kesehatan itu memperingati tentang Hari Kesehatan Mental Sedunia, yang mana para pakar kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan itu juga termasuk kesehatan mental, yaitu sehingga bisa mempengaruhi yang mana mencakup kesehatan jasmani dan rohani. Untuk ngobrol lebih lanjut lagi dan membahas kenapa pentingnya kita membahas kesehatan mental dan apa latar belakang kita IPIRAN mengangkat topik ini. Singkat saja, lebih khususnya untuk mahasiswa ya, kata maha dalam kata mahasiswa itu menjadi hal yang wajar jika tanggung jawab yang dihadapi lebih dari sekedar seorang siswa. Adanya tugas-tugas yang menumpuk, bertambahnya kewajiban yang lebih dari tugas atau kewajiban yang kita jalankan pas waktu kita masih di sekolah menengah atas ataupun yang sebelumnya, itu merupakan hal yang biasa yang dialami oleh mahasiswa. Terlebih lagi apabila mahasiswa itu sedang menempuh pendidikannya di luar kota ataupun luar pulau ataupun bahkan bukan di negara aslinya gitu. Menjadi mahasiswa rantau mempunyai sensasi unik sendiri. Jauh dari rumah dan keluarga merupakan tantangan yang harus dihadapi. Ditambah situasi yang 2 tahun terakhir ini dunia itu sedang mengalami hiruk pikuk, apalagi yaitu khususnya pandemik, yang mana juga mempengaruhi semua aspek, khususnya itu aspek pembelajaran jarak jauh, yang mana itu juga merupakan tambahan kendala bagi mahasiswa yang menjalaninya. Karena kurangnya pemahaman karena barier komunikasi, tugas yang lebih banyak dari biasanya, dan kurangnya interaksi antara manusia membuat mahasiswa menjadi tambah stres karena hal itu, dan juga kekhawatiran akan masa depan, yang mana khawatir ini karena belajar online, kok gue kayak nggak dapat apa-apa gitu ya di kampus, kayak gitu, semacam hal itu. Beberapa bulan terakhir ada salah satu mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat UI yang pernah menjalankan research gitu tentang tingkat stres dan kecemasan mahasiswa selama pandemi COVID-19. Yang mana hasil research-nya itu tingkat stres pada mahasiswa yang ada di Indonesia sebesar 55,1%, dan di mahasiswa di luar Indonesia sebesar 66,3%. Dan juga sebagai bentuk memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia, IPIRAN menyelenggarakan podcast ini untuk teman-teman bisa lebih tahu lebih dalam mengenai apa itu kesehatan mental, dengan kita mengangkat topik mental health mahasiswa rantau, it's okay not to be okay. Nah, ini untuk kita bisa ngebahas lebih banyak mengenai mental health biar nggak soto ya. Jadi kita tuh mau ngebahasnya bareng salah satu psikolog handal nih. Namanya Kak Grace Eugenia Samevi, MA, MPSI, psikolog Child and Adolescent Psychologist. Halo Kak Grace, selamat datang di podcast IPIRAN. Halo Salsa, halo teman-teman semua. Terima kasih telah mengundang ke sini. Iya, terima kasih banyak Kak sudah meluangkan waktunya
telah bergabung bersama kita dan berkenan untuk berbagi ilmu pengetahuannya terkhusus mengenai kesehatan mental ini. Oh ya teman-teman, sebelum kita masuk ke isi dan pembahasan kesehatan mental ini, aku mau ngenalin kalian ke psikolog handal yang satu ini yang akan ngobrol bareng kita. Beliau merupakan mahasiswa sarjana psikologi di Universitas Indonesia Depok pada 2012 Agustus. Lalu beliau melanjutkan pendidikannya pada Bachelor of Arts Extended Major in Psychology di The University of Queensland, Brisbane, Australia pada Juli 2012. Tidak berhenti di situ, beliau pun melanjutkan pendidikannya di Master of Arts in Psychology Developmental di Teachers College at Columbia University, New York pada Februari 2014. Ketertarikannya dan inginnya beliau untuk menambah pengetahuan tentang psikologi, beliau tidak berhenti di situ pula dan melanjutkan pendidikannya pada Magister Psikologi Profesi Klinis Anak di Universitas Tarumanegara Jakarta dan lulus pada Februari 2018. Jam terbang dan pengalamannya pun tidak kalah menarik. Beliau merupakan konsultan di Child Development Psychology di Siloam Hospitals Kebonjeruk, Jakarta pada 2014 hingga 2016. Pada 2018 hingga 2020, beliau merupakan part-time lecturer di Universitas Tarumanegara's Faculty of Psychology, Jakarta. Pada 2018 hingga kini, beliau merupakan Child and Adolescent Psychologist di Fajra Counseling, Jakarta. Pada 2020 hingga kini, beliau merupakan Principal Child Psychologist di Tentang Anak, Jakarta. Pada 2021 hingga kini, beliau merupakan Review Editor di Frontiers Journals Switzerland. Wow, fantastic. Such an honor to have a conversation with you. Oh ya, langsung aja nih Kak Grace. Kita mau tahu mental health itu apa sih? Kalau mungkin kalau lebih spesifik menurut para pakar, apa itu mental health secara umum? Oke, makasih nih Salsa pertanyaannya. Memang benar bulan ini, bulan Oktober itu menjadi bulan yang kayaknya spesial banget ya terkait dengan mental health nih, apalagi karena memang tanggal 10 kemarin itu adalah Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, tapi kurang lebih dalam 1 bulan ini nih menjadi kayak celebratory month-nya nih untuk kesehatan mental. Dan kita nggak bisa pungkiri juga ya, semenjak tadi yang udah di introduce Salsa di awal juga, terutama setelah pandemi nih, kayaknya mental health issue tuh menjadi sesuatu hal yang mungkin karena semakin banyak yang mengalami, jadi banyak juga nih yang diperbincangkan. Nah, kalau untuk terkait dengan definisinya, sebenarnya memang ada macam-macam kan, ada beberapa institusi maupun asosiasi yang sudah memberikan definisi terkait dengan mental health. Namun, supaya kita sama dulu nih persepsinya, jadi untuk pembahasan kali ini, aku mengambil definisi dari WHO yang juga sekarang dipakai oleh UNICEF dan agensi UN yang lainnya gitu ya, di mana definisi mental health sendiri atau kesehatan mental adalah kondisi atau status kesejahteraan individu. Jadi tahu dari mana nih kita kalau individunya sejahtera? Itu adalah di mana individunya itu pertama, dia harus menyadari kemampuan atau potensi yang dimiliki. Kedua, dia harus bisa menghadapi, atau mungkin sekarang kita banyak dengar harus bisa coping dengan situasi atau stres yang muncul sehari-hari. Dan yang ketiga, di mana individu ini juga bisa berkontribusi secara produktif di masyarakat, baik itu sebagai mahasiswa, baik itu sebagai ibu rumah tangga, maupun juga yang sudah bekerja, artinya ya berkontribusi di tempat kerjanya, seperti itu. Oke, menarik. Lalu Kak, pentingnya apa membahas kesehatan mental ini, seperti urgensinya, lebih spesifik mengapa kita harus membahas tentang mental health ini? Oke, itu menurutku pertanyaan yang sangat baik dan sangat mendasar juga ya, karena memang kenapa itu penting, karena
Maksudnya semua orang itu, jadi apalagi kata WHO ya, kayak there is no health without mental health kan. Jadi sebenarnya memang kesehatan mental itu sesuatu atau kondisi mental state itu yang tadi itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh semua orang gitu. Apalagi terutama di masa-masa seperti saat ini pandemi, apalagi udah mau 2 tahun gitu ya, banyak kan pasti yang ngerasa mungkin nggak enak, ngerasa kesepian atau ngerasa kok kayaknya beda gitu. Jadinya kenapa penting untuk membahasnya adalah karena kalau tidak dibahas, bukan berarti tidak ada apa-apa gitu. Malahan, kalau kita sudah mengalami atau merasakan ada sesuatu yang aneh atau sesuatu yang berbeda, tapi tidak dibahas, malah tuh ujung-ujungnya tuh malah bisa tidak terkendalikan dan bahkan dampaknya tuh bisa malahan lebih parah aku bilang gitu. Jadinya kenapa itu harus dibahas adalah karena itu adalah sesuatu yang real, yang banyak terjadi, dan kalau tidak dibahas bukan berarti tidak ada apa-apa, malah kalau tidak dibahas lebih bahaya karena dampaknya itu bisa kemana-mana dan bahkan tidak terkendalikan gitu sama kita. Kayak apa ya, ini sesuatu yang berhubungan dengan mental itu kan nggak kelihatan lewat mata ya, ataupun misalnya mungkin seseorang itu baik-baik aja, maksudnya dia berusaha untuk baik-baik aja, tapi sebenarnya dia enggak gitu ya. Atau aku pernah baca ada meme gitu atau ada kayak wise words, when there is something that we are not talking about it, there are two choice, like there are two condition. One, it means nothing. The second, it means everything. The second one means everything. Mungkin bisa jadi ada banyak hal yang dia mau ungkap gitu ya. Untuk faktor-faktornya sendiri itu Kak, yang mempengaruhi kesehatan mental, apa aja? Kayak misalnya untuk mahasiswa rantau itu ada tugas ya, terusnya tugas-tugas yang semakin menumpuk dari biasanya, terusnya kerisauan masa depan, pandemi, dan lain-lain. Dan juga itu kan termasuk faktor-faktornya, apakah betul, dan juga apakah merasakan stres saat situasi pandemi ini tuh adalah hal yang normal? Oke. Mungkin aku jawab yang kedua dulu, di mana kalau tadi kita balik lagi tuh ke definisinya kan, Salsa, di mana salah satu kita tahu kondisi kesejahteraan kita itu lagi oke atau enggak adalah bukannya berarti tidak ada stresor atau tidak ada masalah nih, tapi bagaimana kita bisa menghadapi atau bisa cope dengan stresor yang muncul sehari-hari gitu. Jadinya memang kalau pertanyaannya adalah apakah itu wajar, tentu itu wajar. Karena memang setiap hari itu kan banyak hal yang akan terjadi gitu ya. Dan banyak hal terutama selama masa pandemi ini mungkin hal-hal yang kita tidak inginkan atau kita tidak prediksikan gitu. Dan hal-hal yang seperti itu memang berpotensi untuk meningkatkan stress level yang kita miliki gitu. Jadinya tentunya wajar sekali di masa pandemi itu semua orang termasuk mahasiswa itu mengalami stres yang lebih tinggi gitu ya, karena kayaknya sebelum pandemi aja misalnya kalau tadi kayak Salsa udah bilang kan kayak banyak tugas gitu-gitu kan pasti kan akan ada stresnya kan gitu. Nah ditambah sekarang pandemi yang kita nggak expect, kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tentunya itu akan meningkatkan. Jadi wajar kalau itu meningkatkan misalnya stres level yang memang dialami. Nah apalagi untuk teman-teman yang merantau gitu ya, tentunya tantangannya itu akan lebih bervariasi lagi gitu. Misalnya tentunya kayak tadi urusan sekolah gitu ya, habis itu lockdown dan sebagainya. Tapi dengan ada di luar negeri misalnya, mungkin satu faktor yang teman-teman lain mungkin yang ada di dalam negeri tidak rasakan adalah saat jauh dari keluarga gitu. Misalnya betul. Di mana ternyata kayak di Indonesia ternyata COVID-nya juga sempat parah waktu itu kan. Nah, bisa aja itu juga akhirnya meningkatkan stress levelnya. Lalu juga dengan situasi di luar negeri misalnya, mungkin malah lebih takut nih kalau kenapa-napa. Karena kan maksudnya kayak kita nggak terlalu kenal orang lain, atau kita nggak terlalu tahu, atau nggak terlalu bisa menggunakan layanan kesehatannya misalnya, itu juga bisa menjadi stresor yang lain. Lalu selain itu tentunya ekspektasi juga mungkinnya terkait dengan kuliah, apalagi kuliah ke luar negeri pasti kan ekspektasi kita tinggi dalam artian oh ya saya pengen belajar ini, pengen belajar itu gitu. Tapi nyatanya udah sampai di
negara tersebut malah lockdown, nggak bisa ngapa-ngapain, misalnya nggak bisa keluar-keluar gitu. Itu kan Iya. artinya nggak sesuai lagi sama ekspektasi. Nah, itu bisa juga meningkatkan stresornya gitu. Dan satu lagi juga terkait dengan harapan dalam artian mungkin ini juga berkaitan dengan, maksudnya kalau kita ke luar negeri biasanya itu kan skema, termasuk skema finansialnya tuh ada banyak jenis ya. Dan ada juga maksudnya mungkin kita harus kayak memastikan nilai kita tertentu supaya misalnya kayak mungkin secara dukungan finansialnya masih ada jalan terus dan sebagainya. Tapi dengan situasi pandemi mungkin ada juga yang bingung ya. Oh nggak, ada juga yang didukung sama keluarganya juga yang kayak, aduh kok kayaknya di Jakarta juga keluarganya lagi tokonya nggak bisa buka gitu. Apakah nanti bisa terus mendukung? Karena kan Iya, maksudnya betul kayak banget. biaya di Nyentuh segala luar aspek negeri juga kehidupan ya, berbeda. Kak. Iya begitu. Jadi kurang lebih sih sebenarnya di mana tentunya kita semua tahu sebagai mahasiswa, bahkan kehidupan kemahasiswaan aja udah banyak yang bisa membuat stres. Nah, dengan sekarang tambahan faktor-faktor terkait dengan pandemi, tentunya itu bisa terutama untuk hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, hal-hal yang kita tidak expect, tapi tidak expect-nya dalam artian biasanya tuh tidak expect di sisi yang negatif ya. Mungkin kalau surprise yang menyenangkan, mungkin itu jarang ya yang stressful, tapi surprise yang tidak menyenangkan seperti pandemi yang terjadi ini tentunya itu bisa meningkatkan stress level yang dialami terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang sekarang lagi menetap dan menuntut ilmu di luar negeri gitu, Salsa. Setelah kita mengetahui faktor-faktor itu tadi, Kak, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat stres dan mempengaruhi kesehatan mental, lalu bagaimana kita mengetahui cara menjaga kesehatan mental kita, khususnya di tengah pandemi ini gitu, Kak. Seperti cara mengatasi stres, jadi menjaga biar mental kita itu dalam keadaan yang stabil seperti itu. Oke. Yang pertama menurutku yang paling penting kita harus mengakui dulu nih kalau misalnya memang kita lagi, kalau kayak untuk kesehatan fisik kita lagi nggak fit gitu ya. Jadi mungkin kalau di kondisi kesehatan mental juga gitu. Kita kan karena kita yang tadi Salsa bilang, kadang-kadang kita orang lain mungkin nggak ngelihat karena kita bisa menutupi gitu ya. Tapi kan diri kita sendiri sebenarnya paling tahu kan apa yang terjadi. Jadi menurutku yang pertama dan paling utama adalah itu, kita harus mengakui sih kalau memang mungkin kita nggak baik-baik saja gitu. Nah dari situ baru kita coba deh misalnya mencari cara untuk membantu diri kita dengan sendiri gitu ya, ataupun kalau kadang-kadang kita memang butuh bantuan orang lain, itu juga satu hal yang sangat-sangat wajar sih dan perlu dilakukan menurutku selama itu dibutuhkan. Oke, berarti kita harus accept apa yang kita rasa ya, Kak? Iya, lebih ke awareness, lalu accept ya. Karena kalau misalnya kita nggak aware, kita gimana mau solve gitu ya. Kan kita harus tahu dulu nih masalahnya apa, baru kita bisa solve nih masalahnya dengan tepat gitu. Kalau misalnya nih Kak, kita nggak aware gitu, dan kebanyakan tuh yang beredar gitu ya di sosial media atau misalnya dari mulut ke mulut gitu, atau misalnya dari segi pas waktu kita bersosialisasi sama orang, nggak kayak sedih tuh, misalnya nih karena mahasiswa itu sendiri aja tugas sudah banyak gitu ya, terus apalagi misalnya homesick juga gitu, terus ditambah pandemi homesicknya nggak terobati juga gitu. Terus habis gitu ternyata nggak aware nih, kayak aku lagi nggak baik-baik aja gitu. Jadinya misalnya lagi sedih atau misalnya lagi capek banget, itu tuh malah kayak yang biarin aja deh gitu, aku nggak mikirin perasaan aku, ini tugas aku banyak nih gitu. Nah, dan jatuhnya ke dia yang termasuk nggak menjaga kesehatan mentalnya. Nah, itu dampaknya apa, Kak, untuk orang yang tidak bisa menjaga kesehatan mentalnya, khusus pada saat masa pandemi ini? Oke. Mungkin ini sebenarnya applicable-nya itu untuk semua
periode ya, tapi ya termasuk dengan masa Oke, pandemi ya. ini gitu. Karena biasanya masa pandemi itu yang tadi kita udah diskusi sebentar, ternyata banyak sekali stresor yang ditambahkan kan di atas Betul, dari betul, tadi betul, betul, tugas, betul. homesick dan sebagainya. Jadi tentunya kalau misalnya tidak maksudnya istilahnya yang tidak not okay-nya itu diabaikan, itu Mhm. lama-lama tuh akan menumpuk gitu ya. Betul, betul, betul. Mengabaikan ataupun mungkin denial kayak enggak nggak apa-apa gitu Iya. ya. Itu sebenarnya Mhm. adalah cara-cara yang nggak efektif gitu. Karena Mmm. pertama kita sebenarnya nggak menyelesaikan. Jadi itu bukannya menyelesaikan problemnya, tapi cuma berusaha untuk kayak istilahnya disimpan dulu, habis itu dimasukin dulu ke gudang atau ke kardus gitu. Tapi kan Betul, betul, misalnya betul, betul. gudang kita atau kardus kita, kan space-nya juga Mhm. terbatas ya. Kalau Iya, lama-lama kita iya, 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 simpan, iya. itu kan pasti akan penuh juga gitu. Dan Betul, betul. dampaknya kalau lama-lama kalau penuh malahan nanti bisa jadi malahan istilahnya munculnya atau misalnya outburst-nya itu lebih Mhm. langsung kayak parah gitu dan kita tidak bisa kendalikan sama sekali gitu. Mhm. Dan juga tentunya selain dari kondisi kesehatan mental itu, dampaknya itu nanti akan kemana-mana. Dampaknya akan ke misalnya kemampuan kita untuk berprestasi gitu. Karena biasanya kalau kayak ada Iya. kondisi kesehatan mental, walaupun kita misalnya ya mencoba untuk mengabaikan, tapi pasti kepikiran. Akhirnya nanti jadi nggak bisa konsentrasi, belajar juga kayaknya nggak nangkep-nangkep gitu ya. Jadi itu adalah Betul, betul, hal-hal betul. contoh aja gitu. Yang kedua, bisa juga di lingkungan sosial, karena kan kalau kita lagi ngerasa nggak enak, mungkin raut wajah kita berubah, kalau kita ngomong Iya, ke orang lain nanti intonasinya juga jadi beda, itu kan orang juga jadi betul. kesel ya gitu. Mungkin orang Iya. awal-awalnya bisa ngerti gitu ya, tapi lama-lama Mhm, kan mhm. orang juga punya stresornya sendiri-sendiri, bisa aja itu nanti bikin orang lain kesel dan itu akhirnya merusak hubungan gitu. Jadinya sebenarnya itu Mhm. bukan cara yang efektif Efek dan walaupun memang kayak tadi Salsa bilang, kesehatan mental itu bukan seperti kesehatan fisik ya, misalnya kalau kejedot iya, ada benjolnya atau ada lukanya, iya, tapi betul, sebenarnya betul, betul. beberapa red flags yang bisa kita identifikasi adalah pokoknya kuncinya adalah perubahan, tapi perubahan yang tidak kita inginkan gitu. Dan perubahan itu bisa dari perilaku, bisa dari fisiologisnya juga sebenarnya. Mmm. Misalnya kalau cemas berlebihan jadi keringetan terus, atau kalau cemas berlebihan orangnya jadi Oke. suka goyang kaki gitu ya. Bisa juga perubahan tuh Oh, di iya, 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 emosi iya. maupun di kognisi Mhm, yang tadi gitu. Nah jadinya itu adalah mhm. beberapa red flags yang sebenarnya kita bisa ketahui tuh sebagai indikasi bahwa oh sebenarnya memang ini tuh nggak baik-baik saja gitu. Dan mungkin itu Iya. bisa juga membantu nih buat kita, mungkin ada teman yang emang kayaknya masih denial atau mungkin ingin mengabaikan, tapi kan kita sebagai teman, karena sekarang kita udah tahu nih ya, kalau penting nih Iya. kesehatan mental, jadi kalau kita melihat perubahan-perubahan itu di teman kita, mungkin kita yang bisa mulai untuk ngingetin teman kita kalau mungkin kamu tuh nggak baik-baik aja loh, mungkin kamu butuh pertolongan atau mungkin kamu butuh Mhm. refreshing atau apapun itu gitu. Iya. Mmm. Menarik, dari tadi di poin yang Kakak bilang, kalau misalnya denial, nggak mengakui, nggak accept gitu ya, tentang perasaan dia lagi alamin atau kondisi yang dia lagi baik-baik aja, itu tuh kayak seakan-akan menunda gitu ya, Kak. Kayak tadi Kakak kan bilang, misalnya disimpan dulu di gudang atau disimpan dulu di kardus. Nah, ini tuh termasuk, ini nggak sih, Kak, kayak misalnya seseorang yang punya perasaan, tapi dia tuh memendam perasaannya gitu. Maksudnya perasaan kan ada banyak gitu ya, maksudnya kecewa, entah sedih, entah rasa suka, entah atau apapun itu, tapi dia pendam gitu perasaannya itu. Nah, kebanyakan kalau misalnya entah perasaan kan ada dalam, banyak bentuk ya yang udah tadi aku sebutin. Nah, dia pendam terus gitu, yang tadi seperti Kakak udah bilang juga, kan itu kan space-nya itu, eee, batas gitu, yang mana bisa jadi ketika dia tambah lagi, itu tuh kayak udah nggak muat dan pada akhirnya tuh kayak membuncah gitu. Nah, sebenarnya tuh, apa sih Kak yang sebaiknya itu kita lakukan gitu? Dan juga cara terbaik untuk mengekspresikan perasaan kita itu seperti apa? Sehingga kita tuh nggak yang tiba-tiba langsung apa ya, kayak burst out gitu semua perasaan kita, nggak yang langsung tiba-tiba buncah, yang mana kayak udah balon meletus gitu. Oke, iya ini menarik banget nih, dan aku setuju banget sama tadi yang Salsa bilang ya. Jadi emosi itu atau perasaan itu nggak salah gitu ya, karena setiap daripada Mhm, kita lahir itu dengan perasaan yang bermacam-macam itu. Bahkan bayi aja misalnya
udah ngerti kan emosi-emosi Iya. dasar gitu ya. Dan emosi dasar kan termasuk ada yang positif seperti senang, tapi ada juga yang sedih, takut. Dan kalau kita bisa lihat emosi-emosi itu semua ada fungsinya. Bahkan misalnya nih, Oke. kayak emosi atau rasa takut gitu ya, itu kan sebenarnya ada fungsinya kan, supaya kita lebih berhati-hati misalnya. Betul, betul, Bahkan betul. sebenarnya kalau nggak ada rasa takut sama sekali nih, misalnya kalau nggak lagi pandemi, tapi orang nggak ada rasa takutnya gitu ya, keluar aja, nggak Harus pakai masker, dan dipertanyakan berarti ya. sebagainya. Iya, itu kan malahan sebenarnya nggak adaptif juga ya, karena kan memang maksudnya ya Iya, pandemi betul. ini virusnya berbahaya ya, tentunya responsnya harus respons takut dan bukan respons senang misalnya seperti itu. Jadi Iya. pertama itu sih yang menurutku itu adalah pengingat yang bagus ke kita semua, kalau emosi itu nggak ada yang salah, dan emosi itu memang ada fungsinya masing-masing. Dan aku setuju banget sama tadi yang Salsa bilang itu. Jadi ya daripada kita nunggu kita tumpuk sampai akhirnya nanti tadi burst out itu, lebih baik kita coba ekspresikan atau kita coba kelola dengan lebih efektif gitu. Nah, bagaimana cara kelola yang lebih efektif? Sebenarnya caranya banyak dan tergantung orang tuh sukanya seperti apa gitu ya. Ada yang misalnya bisa ekspresnya itu secara verbal, misalnya kayak diskusi gitu ya. Tapi ada juga mungkin orang yang lebih suka olahraga. Mungkin biasa laki-laki itu lebih suka olahraga keringetan, itu juga bisa tuh. Atau bisa juga misalnya dengan menulis, atau dengan menggambar, journaling, itu juga bisa. Jadi sebenarnya caranya itu ada banyak, selama caranya itu tidak destruktif ke diri sendiri maupun ke orang lain, itu sih bisa patut dicoba menurutku. Maaf Kak, itu apa? Destruktif? Jadi mungkin lebih gini, yang penting tidak melukai diri sendiri atau melukai orang lain, gitu ya. Mungkin sekarang kita sering baca juga nih, misalnya banyak juga orang-orang tuh yang kenapa jadi suka self harm gitu kan, gitu. Nah, yang kayak suka melukai diri dia sendiri gitu kan. Nah, jadi umumnya itu misalnya self harm itu biasanya bukan self harm doang, tapi misalnya dia sebenarnya gara-gara dia lonely atau gara-gara dia depresi misalnya. Walaupun nggak semua orang self harm tuh pasti lonely atau depresi ya, tapi umumnya kalau kita perhatikan gitu ya, bahkan dari klien-klien juga kita bisa lihat kalau self harm itu biasanya adalah salah satu cara dia untuk mengekspresikan atau meluapkan, mungkin kadang-kadang emang perasaannya dia nggak tahu tuh sebenarnya dia ngerasain apa gitu ya. Cuma dengan dia self harm itu menjadi sesuatu yang lebih, ya mungkin itu membuat dia lega atau apapun itu gitu. Kalau untuk destruktif diri sendiri, misalnya contohnya self harm itu. Kalau untuk yang destruktif ke orang lain, misalnya dengan cara marah-marah, lempar-lempar barang gitu kalau lagi marah. Maksudnya, jadi kembali, ini yang bisa dibedakan adalah marahnya nggak salah, tapi kan bukan berarti barangnya harus dilempar-lempar gitu. Coba cari cara mengekspresikan emosi marah, tapi dengan tidak melempar-lempar gitu kan. Nah, jadinya menurutku yang penting itu yang harus kita ingat sih, jangan sampai itu destruktif ke diri sendiri ataupun ke orang lain. Mungkin contoh satu lagi terkait destruktif ke diri sendiri juga, misalnya akhirnya jadi substance abuse gitu. Jadi misalnya jadi minum minuman yang banyak, untuk kan katanya ingin minum minumannya banyak gara-gara stres, terus ingin melupakan sejenak, akhirnya minum-minum. Padahal sebenarnya kita tahu ya, kalau minum alkohol dalam jumlah yang banyak kan itu sebenarnya bisa merusak tubuh gitu. Jadi hal-hal seperti itu sih yang menurutku harus dihindari. Karena itu biasanya nanti akan memunculkan masalah yang baru. Benar. Jadi malah nambah masalah gitu ya Kak. Dan itu sebenarnya yang kayak pelarian ke drugs atau alcohol drink itu sebenarnya cuma sementara doang, tapi malah menambah masalah baru gitu. Nah, dari penjelasan yang Kakak barusan ini, itu aku ada muncul dua pertanyaan gitu. Satu Kak, itu dari orang-orang yang misalnya memendam atau tidak mengekspresikan perasaannya mereka, apakah ini Kak, aku pernah sih dan sebenarnya sering ngerasain kalau misalnya Kakak sering dengar juga pastinya mati rasa gitu. Kayak jadi tuh misalnya ada sesuatu yang terjadi, itu aku kayak nggak tahu responnya harus apa, apakah bahagia, maksudnya bahagia juga enggak, sedih enggak gitu, terusnya kecewa juga enggak, kayak biasa aja gitu, bener-bener datar. Apakah mati rasa tersebut juga sebagai efek negatif dari memendam perasaan? Itu satu pertanyaan satu. Yang kedua, untuk orang yang dia tidak bisa mengelola perasaannya,
Sehingga seperti tadi, yang marah-marahnya itu ngebentak lah, dengan intonasi yang tinggi, atau lempar-lempar barang. Nah, kita itu sebaiknya harus menghadapi orang seperti ini tuh bagaimana? Oke. Ya mungkin dari, tadi ya terkait dengan yang mati rasa dulu. Kembali, Ya, kita tadi udah diskusi juga kalau setiap emosi itu sebenarnya ada fungsinya gitu. Jadi ya menurutku oke. kalau sampai akhirnya jadi mati rasa sebenarnya itu nggak adaptif kan, gitu. Karena, contohnya nih marah, menurutku marah itu bukan emosi yang jelek loh. Kalau kita digangguin orang tentunya kita harus marah kan. Kalau kita digangguin orang, Mmm, kita malah nggak marah, kita malah jadi gampang jadi korban istilahnya kayak gitu, gitu, oke oke ya oke, kan? benar Jadinya benar benar. menurutku Mmm, untuk mati rasa sendiri, kalau memang sudah sampai mati rasa sendiri, itu ada baiknya adalah mmm, kita harus belajar lagi untuk bagaimana kita bisa, merasa dan mengelola apa yang kita rasakan gitu. Jadinya, itu sih yang menurutku harus dilakukan. Itu berkaitan juga nih dengan mengelola emosi gitu ya. Mengelola oke. emosi kembali pokoknya yang pertama, yang paling penting kita harus ingat bahwa perilaku dan emosi itu harus dibedakan. Emosinya nggak salah, karena kembali setiap orang Oke, responsnya juga beda-beda ya. Misalnya, ada betul kan betul. yang kayak, orang bilang, "Ah, masa gini aja nangis?" Ya nggak apa-apa kalau Iya, menurut kamu nggak mmm, sedih, menurut dia sedih, ya kan wajar-wajar aja, namanya kan juga mhm subjektif mhm, ya. mhm, Orang boleh iya, merasa apa aja gitu. Cuma memang terkadang atau di lebih banyak kesempatan yang memang kurang efektif adalah mungkin, cara dia mengekspresikannya, baik itu kesedihan atau, amarah, biasanya lebih ke amarah, takut, dan kayak gitu-gitu ya. Nah, mhm, jadinya yang harus iya, diajarkan adalah cara mengelolanya. Bagaimana cara mengelolanya? oke, Pertama, pokoknya harus aware dulu nih rasanya apa, gitu. Karena mmm, kadang-kadang kayak misalnya pandemi ya, pandemi tuh biasanya kita tuh kayak over generalize, "Aduh pokoknya saya nggak seneng deh sama pandemi," gitu. Ya oke, iya kita paham nggak ada yang seneng ya sama pandemi, tapi iya, maksudnya betul betul, mungkin faktor yang mengganggu Salsa sama faktor yang mengganggu aku terkait pandemi itu kan mungkin beda. Misalnya mungkin berbeda, Salsa betul, Eee, nggak sukanya pandemi karena pandemi itu bikinnya kita harus di rumah terus gitu misalnya, ya betul, kan. Jadi itu mhm, bikin membuat rasa bosan, tapi aku belum tentu iya loh aspek pandemi yang aku nggak suka tuh itu. Bisa aja aku nggak suka iya, pandemi gara-gara aku harus pakai masker, itu aja 2 hal yang betul berbeda kan. betul, Jadi betul 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 betul, pertama yang harus diketahui adalah apa sebenarnya emosi yang kita rasakan dan mungkin apa oke, apa yang maksudnya apa alasan dari emosi tersebut gitu. Lalu kedua, kita harus mmm, mencari perilaku alternatifnya gitu. Jadi kadang-kadang, iya mmm, kadang-kadang yang bikin kita sulit adalah misalnya nih, kita ingin merubah kebiasaan. Ini oke, mungkin kita ambil iya, contoh yang tadi ya, kalau marah-marah itu akhirnya lempar-lempar atau teriak-teriak gitu ya. Ceritanya kita ingin betul, merubah kebiasaan teriak-teriak itu. Tapi iya kalau kita merubah kebiasaan, artinya kan harus ada gantinya gitu. Jadi iya, selain cuma bilang, "Kamu nggak boleh dong teriak-teriak," kita harus memberikan rekomendasi, jadi apa yang boleh dilakukan kalau marah. Karena kan sebenarnya marahnya nggak salah, oh, cuma oke oke perilakunya oke kan yang oke oke salah oke gitu. oke, Jadi kalau kita ke betul diri betul kita betul sendiri betul betul, juga seperti itu ya, kita bisa, oke, jadi oh, kalau saya mau alright, oke merubah oke oke, nggak teriak, saya mungkin tarik nafas misalnya. Atau kalau kita mau jadi ngajarin teman kita, jadi kita nggak boleh menghentikan dia dari merasa marahnya, karena menurutku wajar aja dia merasa marah. Tapi oh, lebih kita oke oke kasih oke, alternatif perilakunya. Oke, jadi mungkin kamu jangan oh, teriak-teriak iya deh. iya Mungkin iya lain iya, kali kalau marah, mungkin kamu tulis surat aja coret-coret atau pakai warna merah, kamu teken-teken pulpennya atau apa gitu. Jadi kita harus kasih alternatif perilaku, yang oke lebih oke 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 efektif oke, untuk dia oke, mengekspresikan paham rasa paham marah paham, itu, gitu. Jadi kurang lebih iya menurutku iya itu iya yang iya, bisa kita lakukan, baik untuk diri kita sendiri oh, oke maupun oke kalau oke, kita paham mau, paham, mhm mhm rekomen mhm, perubahan ke orang lain. iya. Berarti marah itu adalah emosinya dan ketika misalnya teriak-teriak atau sampai ada kata-kata yang bikin nyakitin orang itu adalah perilakunya gitu ya, Kak? Betul. Oke oke oke. Jadi, kalau balik lagi ke tadi, Kak, jadi sebenarnya itu Mhm. kalau untuk yang orang-orang yang ngalamin mati rasa ini, itu apakah normal ataukah itu karena sebagai bentuk dari sebenarnya emosi yang dia punya tuh udah banyak nih, Kak, marah, sedih, kecewa semua bertumpuk tapi nggak dia salurin gitu. Apakah seperti itu sehingga dia tuh nggak tahu lagi gitu harus berekspresi seperti apa sehingga dia cuma yang diem datar doang mati rasa kayak zombie. Itu sebenarnya bisa ada beberapa kemungkinan. Yang pertama bisa yang tadi Salsa bilang, jadinya mereka itu,
mungkin lebih ke, kalau biasa di psikologi itu suka ngomongnya blocking juga ya, blocking karena mungkin Oh, pengalamannya tidak menyenangkan gitu. Jadi kayak dia betul betul. blocking, dia lebih kayak denial, atau dia tuh tekan Iya, perasaannya gitu. Tapi di iya. sisi lain bisa juga, jadi kita kan sekarang juga tahu nih, jadi ada yang namanya emotional intelligence atau kecerdasan Oh, betul emosi betul. gitu ya. Nah, Iya, iya. tadi kadang-kadang itu kita nggak jelas, kayak misalnya eh, mungkin bukan, kalau mati rasa itu udah ekstrim satunya lagi. Tapi mungkin kalau tadi lagi yang tentang marah kan, kita nggak jelas dalam artian, pokoknya kalau ada apa sedikit marah, tapi kita sebenarnya nggak tahu apa yang kita marahin gitu. Jadi itu kan jadinya Iya. kayak keterampilan emosinya jadinya yang kurang dilatih gitu. Dan itu bisa ekstrimnya Oh, jadi terlalu meluap-luap, tapi di ekstrim sisinya lain bisa malahan dia tuh blocking semua dan dia nggak mau merasakan apapun gitu. Jadi ya menurutku oh, ya oke itu sih oke. lebih ke apabila kita ingin membantu atau kita ingin berubah menjadi lebih baik, terkait dengan itu yang Ya, harus kita tingkatkan yaitu keterampilan atau kecerdasan emosi kita gitu. oke oke. Mmm, mau ngebahas lagi tentang mengatasi permasalahan yang berkenaan dengan kesehatan mental, Kak. Eee, Hmm. Lebih khususnya kayak misalnya pas waktu udah di titik burnout banget nih gitu, di titik jenuh yang mana udah puncaknya gitu ya, setelah, misalnya dipendem-pendem terus gitu, Hmm. terus nggak diekspresiin dan, eee apa sih namanya, terkhusus untuk mahasiswa rantau gitu ya. Itu bagaimana mengatasi hal tersebut gitu, kayak, lebih khususnya itu tempat berbagi kekhawatiran, kemana kita harus, bermuara gitu. Tempat berbagi kekhawatiran seperti teman, keluarga, psikolog, psikiater, dan respon terhadap toxic positivity yang mana, kebanyakan tuh, ya udah yang sabar aja ya, semangat ya, jangan ngeluh, seperti itu kan. Nah, dan juga, sebenarnya ini juga menyangkut tentang stigma kesehatan mental nih, Kak. Kadang tuh orang-orang tuh berpikir bahwa, "Ih, kamu pergi ke psikolog," atau, "Ih, kamu ke psikiater," kayak udah, maksudnya, kebanyakan tuh stigmanya itu negatif gitu. Nah, jadinya tuh apa yang harus kita lakukan gitu, padahal kan untuk ngobrol sama psikolog, untuk pergi ke psikiater, itu bukan merupakan hal yang aib. Hmm. Iya, mmm, nah tapi aku suka nih sama pertanyaan ini, karena artinya kan dia sadar ya, kalau dia itu memang Iya, sudah sampai titik di mana mungkin dia udah nggak bisa melakukannya sendiri lagi gitu. Jadi itu kan sebenarnya iya, awareness-nya udah ada di situ, betul. gitu. Heeh Mungkin, heeh, eee, tips pertama yang bisa aku kasih adalah jangan berbagi di sosial media, itu yang pertama. Apalagi oke. untuk hal-hal yang pribadi ya sifatnya gitu. Iya Karena sebenarnya iya itu kan bisa jadi salah satu tempat kita mengekspresikan juga loh sosial media ya kan. Ya maksudnya kita bisa ngepost di story lah atau ngepost di bahkan di profile kita gitu, dan kadang-kadang tuh atau iya mungkin sering bakal mendapatkan respons-respons dari orang gitu. Tapi menurutku iya itu bukan satu hal yang aku sarankan sih terkait dengan share ke sosial media, karena ingat apa yang kita udah post di sosial media itu akan ada di sana selamanya, dan hal-hal ini itu kan hal-hal yang iya, pribadi ya sifatnya gitu. betul. Jadinya itu yang aku sarankan pertama. Nah, saranku yang Oke, kedua, memang mungkin masih banyak ya stigma-stigma itu. Nah, jadinya kembali iya harus cari misalnya psikolog atau tenaga kesehatan lain itu yang memang harus bisa menjaga confidentiality atau kerahasiaan. Makanya tadi kenapa mmm, aku nggak saranin untuk bisa di sosial media, karena sosial media kan semua orang bisa lihat gitu. Jadi betul betul. kerahasiaan itu sangat penting sih, kerahasiaan dari informasi yang akan kita share dan sebagainya. Dan juga mungkin apabila memang masih menjadi stigma, kan kita nggak usah juga nih kayak bikin pengumuman kalau kita bakal ke psikolog gitu ya, itu kan mungkin nggak perlu Iya juga iya, gitu. Dimana betul. sekarang dengan masa pandemi seperti ini sebenarnya kan ada banyak juga nih yang bisa diakses online gitu. Jadinya itu bisa menjadi Iya opsi-opsi juga apabila misalnya kalau memang harus ke psikolog takut takut ada yang lewat atau ada yang ngeliat nanti ketahuan ke psikolog atau apa gitu ya. Itu terkait dengan stigma. iya, Jadi itu yang menurutku mhm, bisa dilakukan, tapi memang menurutku itu penting banget untuk bisa mencari support system gitu ya. Karena betul betul um, betul. karena kalau kita sendiri, apalagi kalau kita lagi
woman sendiri itu umumnya lebih rentan untuk pikirannya misalnya semakin kemana-mana, atau lebih rentan melakukan hal-hal yang beresiko atau yang berbahaya tadi gitu. Tapi kalau kita punya support system, tapi kembali support systemnya juga harus dipilih-pilih ya, yang tadi yang harus bisa menjaga kerahasiaan, yang memang juga care sama kita dan mau yang terbaik sama kita gitu. Itu menurutku kan sangat penting untuk memberikan dukungan, walaupun mungkin mereka nggak semuanya bisa langsung memecahkan masalah kita. Tapi kalau kita tahu kalau kita itu tidak sendiri, itu akan sangat membantu loh, baik secara pokoknya itu akan sangat membantu kita sih gitu. Karena tuh orang yang lagi punya masalah tuh seakan-akan di kepalanya tuh penuh gitu ya Kak, terus kayak berantakan, seakan-akan kayak kabel ada banyak banget kabel yang mana dia tuh sebenarnya ada 3 kabel atau misalnya 5 kabel yang berkelindan satu sama lain gitu ya. Dan kita tuh nggak bisa ngerapihinnya itu sendiri gitu. Kayak kita tuh harus dikeluarin dulu, terus ada orang yang bantu kita untuk sadar gimana sih cara ngerapihinnya gitu, gimana cara ngehandle-nya kayak seperti itu ya Kak. Dan juga bisa juga misalnya nih, karena kembali kesehatan mental itu kan cukup subjektif ya sifatnya gitu. Dan biasanya kalau kita udah mikir-mikir semakin lama, apalagi biasanya nih ya, kalau cenderung kita akhirnya lebih netting nih atau negative thinking, akhirnya kan kita agak bias. Nah, tapi kadang-kadang kita nggak sadar. Makanya kenapa dengan kehadiran nih orang ketiga, kacamata yang berbeda dari luar, yang bisa melihat dengan lebih objektif, itu bisa mungkin memberikan kita insight-insight yang kita aja nggak ngeh sendiri gitu. Betul. Ya. Oh ya Kak, terkait dengan stigma ya Kak, sebenarnya apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk menghilangkan stigma terkait kesehatan mental dan menjadi lebih terbuka dan menerima satu sama lain? Memang kalau terkait stigma ini kan sesuatu yang masih sangat banyak terjadi dimanapun. Tapi sebenarnya aku cukup bersyukur kompleks sih. Ya Kak? Iya betul, tapi maksudnya aku cukup bersyukur karena akhir-akhir ini semakin banyak nih yang mau membicarakan. Artinya kan sudah semakin banyak yang istilahnya bukan menormalisasikan ya, tapi mengurangi mungkin ketabuan dari topik terkait mental health ini gitu. Jadi menurutku satu hal yang bisa dilakukan yaitu kita harus meningkatkan awareness, karena kembali lagi balik di awal tadi ya, kalau kita aja nggak tahu kalau kita bermasalah. Dan kadang-kadang mungkin orang tuh juga jadi ada stigma karena kan persepsinya salah nih, misalnya persepsinya kalau ke psikiater itu atau ke psikolog itu namanya orang gila gitu ya, padahal kan nggak juga ya. Benar Gitu. Nah, jadinya meningkatkan awareness, memberikan informasi, tapi kembali informasi juga harus informasi yang benar, jangan menyebarkan hoax ya, karena kan maksudnya kasihan orang udah lagi butuh bantuan, terus informasi yang diberikan menyesatkan, itu kan sebenarnya kan kasihan banget nih sama orang yang membutuhkan bantuannya. Jadi itu sih menurutku yang bisa dilakukan. Jadi apalagi nanti kalau teman-teman habis mendengarkan podcast ini, lalu setidaknya mungkin kita nggak bisa menjangkau semua orang, tapi mungkin kita bisa membagikan informasi ini ke orang-orang terdekat kita, nanti efeknya kan kayak snowball gitu ya, nanti semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang tahu. Betul. Alright, got it. Menarik. Ini ngebahas tentang cara mengatasi lagi nih Kak. Mengatasi atau menghadapi seseorang yang sedang goyah kesehatan mentalnya, untuk tetap memberi dukungan terhadap mereka saat kita sadar bahwa ternyata ada nih teman kita yang lagi nggak baik-baik aja gitu. Tapi maksudnya kan kita pun harus berhati-hati ya untuk ngomong sama dianya, jangan sampai dianya juga tersinggung gitu. Masa gue dikira lagi nggak waras sih gitu, atau misalnya kayak gitu kan. Gue baik-baik aja kok gitu. Nah, itu seperti apa Kak mengatasinya atau menghadapi orang yang seperti itu? Oke. Jadi pertama kita harus ingat tentang kapasitas kita juga, ya, kapasitas kita juga. Jadinya kita harus tahu nih batasan-batasan, misalnya kita bisa memberikan dukungan sejauh apa, dan apa yang tidak bisa kita atau tidak boleh mungkin kita lakukan gitu. Tapi ya yang paling pasti selain itu
yang paling penting adalah mendengarkan sih, mendengarkan. Jadinya misalnya kayak tadi Salsa bilang, kayaknya kita lihat teman kita nih, mungkin tadi red flag-nya ada, biasanya ceria, kok sekarang jadi murung. Atau biasanya, ih dia encer banget otaknya gitu ya, belajar sebentar aja pasti nilainya bagus, sekarang nilainya tuh Iya. kayak pada anjlok-anjlokan gitu. Misalnya ini kan bisa menjadi red Oke. flag yang emang bisa kayak mengindikasikan ke kita, oh mungkin teman kita lagi ada sesuatu gitu. Tapi di sisi lain, kita tetap harus terbuka tentunya, tapi kita juga terbuka sambil mendengarkan dan bukannya kayak ngejudge gitu. Dalam artian, kita nggak boleh terlalu memaksa juga nih sama teman kita, kalau memang mereka belum siap misalnya untuk reach out, untuk terbuka dan mencari solusi, itu nggak apa-apa. Yang penting kita ada di sana, kita sudah memberitahukan apa yang kita observasikan gitu. Dan ya udah kita di sana hadir sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Misalnya kalau mereka butuh untuk didengarkan, ya udah kita dengarkan. Kalau mungkin mereka lagi butuh, oh ternyata butuhnya mungkin dia jadi nggak keburu masak atau apa, kita ya udah kalau kita bisa kita masakin misalnya kayak gitu. Jadi ya untuk mendukung teman-teman kita yang seperti ini, yang paling penting kita harus tetap observant. Iya benar, kita harus menunjukkan kalau kita peduli, tapi di sisi lain kita harus mendengarkan dan mendukung sesuai dengan yang mereka butuhkan gitu. Jadi karena kita mencoba, mungkin di sini yang harus kita latih juga empati ya. Jadi jangan cuma melihat dari apa yang kita pikir kita ingin lihat dan berikan, tapi kita harus lihat dari sisi dianya gitu. Dan kita juga, nah ini mungkin khusus untuk kondisi-kondisi spesifik, misalnya tadi udah sampai yang kayak depresi yang kayak nggak keluar kamar berhari-hari atau berminggu-minggu, atau misalnya sudah tadi sampai melukai diri sendiri dan sebagainya, itu sih kalau udah sampai yang membahayakan seperti itu, mungkin bisa misalnya, karena kan kita masih sama-sama mahasiswa ya, kita mungkin bisa mencari bantuan ke yang lebih dewasa gitu, mungkin ke orang dewasanya, mungkin bisa misalnya menghubungi orang tua, atau misalnya di beberapa negara kan kayak ada call center atau apa gitu ya, yang bisa untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut, itu bisa kita bantu untuk fasilitasi, tapi kembali kita tidak boleh memaksa si individu tersebut gitu, karena itu kan maksudnya itu semua harus dari willingness dari mereka juga sebenarnya. Oke. Berarti istilahnya tuh seperti kita ada sesuai dengan porsinya kita yang dibutuhkan dari orang tersebut gitu ya Kak? Iya betul, selain tadi ya kalau yang membahayakan itu. Oke. Kak, kalau misalnya ada yang efek dia itu tidur terus gitu, maunya tuh tidur dong, karena kata dia mungkin entah dalam bentuk bercanda atau entah dalam bentuk emang serius, dia bilang kayak kayak hidup gue di alam mimpi itu lebih bagus daripada di realitas gitu. Jadi efeknya dia tuh tidur terus. Jadi aktivitas yang dia lakukan dalam 24 jam itu mungkin cuma 6 jam atau mungkin 8 jam gitu yang dia lakukan ketika dia sadar. Sisanya tuh tidur. Apakah ini salah satu efek negatif juga, Kak? Bisa jadi ya, maksudnya ya mungkin kalau orang kecapean gitu ya, kalau habis belajar SKS 2 minggu gitu, habis itu ya udah weekend akhirnya tidur ya nggak apa-apa. Tapi misalnya kalau misalnya seminggu, 2 minggu kerjanya tidur terus, itu kan sebenarnya artinya sudah ya mungkin itu tidak terlalu sehat ya, karena kan manusia itu bukan diciptakan untuk tidur atau hibernasi gitu ya. Jadinya ya tentunya kalau itu apalagi nih misalnya kalau itu sampai mengganggu bikin dia jadi kayak nggak masuk kelas, ngumpulin tugas, tentunya kan itu artinya sesuatu yang tidak sesuai dengan seharusnya gitu. Sebenarnya ini juga menyangkut hal yang sebelumnya itu tadi ya, yang tentang stigma masyarakat, dan juga apa sih namanya, ada hal yang kayak bisa dibilang dilema gitu ya, kayak misalnya seseorang sedang mengalami hal yang tidak menyenangkan atau yang tidak diinginkan, dan dia sudah aware nih Kak tentang apa yang terjadi pada dirinya sendiri, tentang perasaannya gitu, dan ingin berbagi gitu ya. Nah tapi misalnya apa sih namanya, misalnya dari orang terdekat gitu, keluarga atau misalnya temannya dia gitu, itu nggak percaya gitu. Jadi
itu ya, balik ke pertanyaannya itu bagaimana caranya agar keluarga dapat memahami konsep kesehatan mental dan tetap mendukung kita meskipun mereka tidak mempercayainya gitu. Misalnya yang dihalau aja, ah masa sih gitu loh. Hal yang semacam itu. Ya, jadi memang kembali kalau pemahaman, akhirnya penerimaan, itu kan setiap orang berbeda-beda. Dan mungkin akan lebih menantang nih atau membutuhkan waktu yang lebih lama untuk misalnya generasi yang sudah lebih tua dari kita ya, misalnya mungkin orang tua kita. Karena ya itu dulu mungkin zaman mereka memang kategorisasi misalnya kalau terkait dengan ke psikiater tuh pasti konotasinya jelek dan sebagainya gitu. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan, tapi kembali hal ini tidak bisa dipaksakan dan memang membutuhkan waktu seperti itu ya. Jadi ya pertama kita bisa mencoba untuk memberikan penjelasan gitu. Tapi ya kita nggak boleh maksain orang tua tuh juga untuk ngerti gitu. Nah, tapi biasanya kalau mereka akhirnya melihat perubahan di kita, bisa aja itu menjadi membuat mereka lebih paham gitu. Karena terkadang kan mereka nggak tahu gara-gara mungkin informasinya kurang, tapi akhirnya nggak mencoba, akhirnya ya tetap nggak tahu gitu kan. Tapi kalau akhirnya dia mendapatkan informasi yang lain, atau malahan jadi kayak jadi ada living example-nya nih, oh ternyata kalau ke psikolog habis berdiskusi, habis misalnya mengikuti sesi terapi itu tentu membantu loh. Itu kan bisa mengubah paradigma mereka juga gitu. Jadi itu yang bisa dilakukan, tapi memang itu butuh waktu ya. Gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan juga, dan juga menurutku jangan terlalu dipaksakan karena takutnya ini malah jadi ribut, akhirnya jadi masalah baru juga kan, dan bisa menambah stres juga tuh kalau akhirnya malah terlalu ribut dengan keluarga misalnya atau orang terdekat. Iya. Mungkin ya Kak, dengan orang-orang yang sudah aware dan juga ingin mengekspresikan perasaannya, tapi pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul lagi dalam diri dia gitu. Kayak salah satu fase yang anak muda alami di quarter life crisis ya. Nah, misalnya kita mau mengekspresikan perasaan kita gitu. Tapi sebelum kita ngelakuin itu, misalnya dengan cara ngobrol, dengan cara ngasih tahu, curhat dan lain-lain. Tapi sebelum ngelakuin itu, misalnya dia ada apa sih namanya, ya keraguan gitu loh dalam diri dia. Nanti kalau misalnya itu bilang kayak gini gimana ya gitu, kayak misalnya atau kita ngungkapin perasaan kayak ada penolakan gimana ya gitu, apa aku nggak jadi aja deh ngomongnya gitu loh. Jadi sebenarnya yang mana tuh padahal mungkin gitu, apa denial atau misalnya keraguan-keraguan dan pertanyaan-pertanyaannya itu cuma ada di kepalanya doang gitu, sehingga buat dia malah ngebungkam yang mana sebaiknya tuh dia harus lakukan gitu. Tapi karena itu pikiran-pikiran negatifnya dia, jadinya dia nggak melakukan itu. Iya, menurutku solusi paling mudah adalah dengan mencari orang tuh yang kredibel, yang bisa dipercaya gitu. Gitu. Karena ya memang juga kalau misalnya trust-nya tidak ada, kalau kita merasa curiga dengan orang, pasti kan tidak akan terbuka gitu ya. Malahan sebenarnya bisa menjadi stres yang baru gitu. Mau sharing tapi malah takut mungkin nanti malah dijulitin di belakang lah atau digosipin gitu. Makanya, itu dia dijulitin, betul-betul. Ya, makanya kenapa menurutku itu cari yang kredibel, terutama yang bisa menjaga kerahasiaan gitu. Makanya kenapa juga itu adalah salah satu tadi balik lagi di saranku adalah jangan hindari untuk sharingnya tuh kayak di sosial media. Karena apalagi sosial media kan kita nggak pernah tahu ya siapa yang akan baca gitu. Mungkin kalau yang baca misalnya emang turut mendoakan atau mendukung itu baik. Tapi kalau misalnya yang membaca yang tadi yang suka ngejulitin atau suka yang jadi penggosip itu kan malahan akhirnya nanti self-fulfilling prophecy kita juga tercapai, yang tadi yang kita curigaan itu kan malah nanti akan menambah stres atau menambah masalah untuk diri kita gitu. Dan kita kan juga nggak tahu ya Kak, kalau ternyata mereka ngejulitin kita gitu ya di belakang kita, kan kita juga nggak tahu ya. Iya, betul. Apa nih Kak saran Kakak untuk berbagai aktivitas yang direkomendasikan agar kita itu tetap sehat dalam
jiwa dan raga, apalagi maksudnya terkhusus untuk menjaga kesehatan mental seperti cara merawat diri dan lain-lain. Oke, ya mungkin ada beberapa saran dan mungkin satu kata kunci yang perlu kita ingat di sini adalah fleksibilitas ya, karena dengan Oh, pandemi betul ini betul betul. apa ya, banyak hal yang mungkin dulu suka kita lakukan tidak bisa kita lakukan, pokoknya kita harus putar otak gimana caranya kita tuh tetap bisa menjaga tadi kondisi kesehatan mental kita, karena kan memang Iya kondisi itu artinya bisa berubah-berubah gitu ya, jadinya memang itu iya. sesuatu yang harus kita usahakan terus-menerus gitu. Nah, tapi yang paling penting, yang pertama sebenarnya sih terkait dengan menjaga tubuh juga sih. Jadi misalnya harus makannya yang teratur, harus minumnya cukup, harus tidurnya cukup, harus bergerak ya. Oke. Mhm. Mmm, hal-hal yang dasar yang emang mungkin fungsinya itu untuk menjaga kesehatan fisik itu juga sebenarnya, berpengaruh juga nih ke kondisi, mentalnya kita gitu. Jadinya itu juga salah Mmm, satu awal yang bisa kita lakukan dan menurutku itu adalah satu hal dasar yang kita semua sebenarnya harus lakukan atau coba untuk lakukan secara lebih disiplin gitu. Nah, lalu oh terkait iya. dengan, cara yang lain ya yang mungkin mungkin Salsa dan semua teman-teman juga pasti udah dengar ya, kita harus, mengambil waktu untuk take a break, itu penting banget ya. Iya. Dan yang penting di sini adalah harus konsisten take a break-nya. Jadi kadang-kadang ada yang kayak, "Ah, ya udah saya, sebulan kerja terus atau sebulan belajar terus nanti baru, apa ya, kayak balas dendam gitu, tidur satu weekend atau tidur Iya, seminggu," gitu. Menurutku itu, nggak terlalu betul. efektif, tapi yang lebih Mmm, penting adalah pokoknya ya sehari-hari gitu take a break aja, apalagi misalnya kalau nanti udah mumet atau udah oke oke. bosen, ya take a break dulu. Take a break-nya nggak usah Iya. lama-lama, 10-15 menit. Kalau ditanya mau ngapain, ya ngapain aja pokoknya tapi hal-hal yang membawa kamu keluar dari aktivitas yang sedang kamu lakukan, jadi yang bisa bikin kamu refreshing. Itu bisa banyak jenis kan, Oke oke bisa oke. Betul. olahraga, bisa Mmm, sekedar merenggangkan badan, ada yang misalnya suka baca buku, atau ada yang suka misalnya iya jadi malah nyiram-nyiram tanaman, atau masak, atau apapun itu. iya. Jadinya take a break secara konsisten, jadi nggak usah Oke. lama-lama, tapi sering gitu, itu menurutku. Dan, Iya. yang ketiga, balik lagi ke support system tadi sih. Jadinya sebisa mungkin, Oke. tetap kayak ini mungkin kalau di Iran ada di Iran misalnya kayak gitu, coba aja ngumpul-ngumpul ikut gitu ya, karena support system itu Iya. penting juga untuk kita gitu. Mmm, Sekedar hangout aja, sekedar mungkin biar tahu kalau kita tuh nggak sendirian gitu ya, dan itu bisa juga mhm. menjadi aktivitas yang tadi itu, di luar aktivitas monoton kita gitu. Jadi sebenarnya hal-hal Oh, seperti ini, iya 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 eee, iya. Jadi yang biar bisa kita aktivitasnya lakukan. bervariasi gitu ya, Kak? Iya betul, dan aktivitasnya jadinya jangan yang semuanya tuh sangat-sangat menekan, semuanya ada deadline-nya, tapi aktivitas-aktivitas yang santai-santai juga gitu, karena itu sebenarnya Oke oke perlu oke. kan gitu. Iya, noted. Mmm, jadi kalau untuk pura-pura kuat itu nggak perlu ya, Kak? Karena itu malah bikin capek gitu. Soalnya kan kayak misalnya, lagi merantau gitu ya, entah di luar kota, apalagi di luar negara gitu, terus, misalnya ada keluarga-keluarga yang tidak men-support gitu. Jadi seakan-akan kita tuh lagi jalan sendiri aja gitu, atau misalnya ada keluarga mmm, yang men-support tapi jatuhnya tuh lebih ke yang, "Ya udah terserah kamu, kamu mau ini ya udah jalanin aja, kamu mau itu ya udah terserah." Gitu loh, Kak. Jadinya seakan-akan kayak dia tuh nggak punya tumpuan siapapun gitu. Tapi sebenarnya balik lagi tuh tadi sih ya yang, Kakak bilang itu support system ya. Mhm. Mmm, Mhm, dan support system memang bisa bervariasi ya menurutku. Memang apalagi mungkin untuk mmm, teman-teman yang merantau ya kan, kan memang mungkin betul. keluarga kadang-kadang juga dengan misalnya, perbedaan waktu dan sebagainya itu mungkin Waktu. bisa menjadi kendala juga kan. Jadinya bisa juga Iya ada iya. banyak misalnya, kalau nggak mungkin kayak di kampus ada misalnya klub-klub apa gitu, kayak klub-klub yang non akademis atau kayak Oh, iya ini, iya kayak iya, betul perkumpulan betul betul betul. pelajar. Lalu misalnya Iya juga iya mungkin iya. ada perkumpulan keagamaan gitu. Jadinya, Iya iya iya. maksudku makanya kenapa fleksibilitas kembali juga menjadi kunci gitu ya. Jadi kita Oh, coba benar mencari apa benar sih benar. yang bisa gitu, selama itu positif dan selama itu bisa mendukung kita, dalam cara yang baik, itu menurutku patut dicoba sih. Oke. Eee, terima kasih banyak nih, Kak,
atas obrolan yang sangat menariknya dan ilmunya yang bermanfaat dan ada lagi satu lagi sebelum kita, mmm, ada di sesi penghujung, mmm, bagaimana kita atau misalnya Kakak sharing deh motivasi untuk mahasiswa rantau terkait dengan terkait dengan kesadaran kesehatan mental atau gimana kita mahasiswa rantau itu tetap menjaga motivasi kita karena kan, di jalanan kita mau menuju misalnya sampai kita lulus atau sampai mendapatkan apa yang kita inginkan di luar negeri gitu ya khususnya. Itu tuh pasti aja ada banyak cobaannya atau misalnya di tengah jalan tuh ada apa, kayak goyah gitu loh, jadinya goyah atau misalnya ubah haluan atau gimana dan semacamnya seperti itu. Gimana kita untuk menjaga motivasi kita seperti atau semurni pas waktu kita masih awal dan pas waktu kita itu mau berangkat dari Indonesia, seperti itu. Oke, mmm, pertama mungkin ya ada beberapa ya yang bisa aku, sarankan gitu. Yang pertama adalah menurutku, Iya. tetap kita harus punya tujuan yang tadi Salsa bilang, menurutku harapan, Mhm, tujuan itu nggak boleh padam gitu mhm, ya. Tapi mungkin iya. yang akan lebih efektif adalah apalagi untuk saat ini kalau kayaknya ngelihat yang terlalu jauh tuh kayak kabur, kunang-kunang, apa gelap gitu ya. Mendingan Ah, kita iya coba bener, masa untuk depan suram nggak kelihatan. iya gitu kan, karena terlalu jauh. Jadi mungkin coba kita Iya. breakdown, tujuan kita yang di depan sana menjadi tujuan-tujuan yang lebih kecil gitu. Jadinya mungkin Oh, lebih coba oke oke kita oke. sekarang aim untuk smaller wins gitu ya. Tapi kalau misalnya kita memilih atau berhasil meraih kemenangan-kemenangan kecil itu sebenarnya kalau kita akumulasi itu akan menjadi kemenangan yang besar juga kan. Jadinya coba Iya. breakdown tujuan tadi menjadi smaller goals, lalu coba untuk Oke. mencapai itu gitu ya. Dan kalau udah capai itu Mhm. harus diapresiasi, jangan ah enggak ah baru juga kayak gini masih ada 10 semester lagi atau berapa semester lagi Iya gitu ya, iya, nggak boleh betul kayak gitu. betul betul. Jadi ya Apalagi pokoknya kedokteran, Kak, banyak banget semesternya. iya kan? Nah, jadinya coba kita breakdown tujuan akhir kita Iya. menjadi, goal-goal yang lebih pendek dan kalau kita berhasil Mmm. mencapai tujuan-tujuan itu, kita harus mengapresiasi diri kita sendiri, itu satu. Lalu kedua, fokus ke hal-hal yang lebih bisa kita kontrol dibandingkan ke hal yang kita tidak bisa kontrol gitu ya. Karena apa? Karena Mmm, aku iya pernah ada satu pembicara gitu yang dia bilang, "Ya kalau kita cemas, kan biasanya kalau kita nggak bisa kontrol itu kita akan cemas ya, iya. kita akan takut, kita akan cemas gitu untuk hal yang kita tidak bisa kontrol." Tapi dia pernah bilang, aku pernah baca kalau kecemasan itu kayak kayak membuat kita tuh kayak ada di kursi goyang gitu loh. Jadi sebenarnya kita nggak kemana mana tapi itu cuma kayak ngabisin waktu doang. Jadinya, Oh, saran gitu. lain adalah lebih baik kita fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol. Jadi misalnya, kalau sekarang kita lagi ada Betul betul. kendala atau kita lagi kesulitan, Iya. apa sih yang bisa kita ubah? Apa sih yang bisa Mhm. kita lakukan gitu? Fokus ke hal itu dulu gitu. Jangan jangan langsung mikirnya, "Ah, walaupun saya Iya. berubah, situasi tidak akan berubah." Belum tentu loh gitu. Jadi fokus ke hal yang bisa kita Oh, kontrol gitu. oke oke. Lalu, Iya yang ketiga kembali cari support system, iya. yakinkan, harus ketahui bahwa kita itu tidak sendiri walaupun mungkin gara-gara Mhm. sekarang masih social distancing di rumah sendiri, jarang ketemu orang, tapi kan Mhm. sebenarnya kita Iya. tuh nggak sendiri ya, kita harus ingat itu, Betul betul yang penting betul kita betul. harus mau untuk reach out ke support system gitu. Dan keempat Mmm. adalah, menurutku kita harus appreciate proses, kita harus tahu bahwa situasi Mmm. ini itu dialami semua orang, tidak ada yang tahu jawabannya gitu. Iya, Jadi makanya jangan stres sendiri, betul. jangan kirain kita tuh kayak yang kayak paling menderita atau yang kayak paling kasihan gitu loh kayaknya. Iya. Padahal karena, situasi ini sedang dialami sama semua orang, jadi trust the Wah. process aja, selama Mhm. kita mencoba untuk tadi fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol, kita mencoba untuk Mmm. menjadi lebih baik, untuk mengatasi atau mengelola Iya. hal-hal ini, mmm, percaya aja harapannya adalah ke depannya tuh pasti akan lebih baik gitu. Oke, berarti intinya tetap pegang harapan ya, Kak, sekecil apapun itu dan tetap melangkah maju, diimbangi sama support system gitu. Karena bener nggak sih, Kak, kalau menurut aku, pemikiran aku itu pada akhirnya itu tuh semua berawal dari diri sendiri dan semuanya itu akan balik lagi ke diri sendiri gitu ya. Jadi kayak misalnya, oke, aku ada masalah
dan aku udah aware nih, terus aku mau cari bantuan gitu ya, misalnya sharing ke psikolog atau misalnya yang lebih psikiater atau ke teman gitu. Nah, terus mereka kan ngebantu kita gitu. Nah, tapi pada akhirnya diri kita sendiri kan yang harusnya membantu kita gitu ya dalam eee, menemukan solusi yang pas untuk diri kita, seperti itu ya, Kak? Hmm. Ya, jadi memang yang ini menurutku ini adalah poin yang bagus banget juga Salsa. Jadi kita harus ingat bahwa kita itu Ya, nggak helpless. Jadi ada banyak yang kita bisa mmm, lakukan, ada banyak yang bisa oke, kita kendalikan, ada banyak yang kita bisa iya ubah, terutama di diri kita sendiri. Cuma memang iya, ada waktu-waktu atau saat-saat di mana kita mungkin membutuhkan orang lain gitu. Dan itu tidak masalah mhm, juga. Jadi jangan sampai kita ngerasa kalau kita butuh orang lain kita tuh lemah gitu. Padahal nggak juga kayak gitu kan. iya Gitu. Memang iya, kita ini makhluk sosial, kita butuh orang lain. Jadi mhm. itu yang harus kita balance, tapi bukan berarti kalau nggak ada orang lain kita nggak bisa apa-apa juga. Jadi itu yang harus kita balance, gitu. Jadinya Oh, oke kita oke. harus berusaha mengoptimalkan apa yang kita bisa, tapi memang kalau kita butuh bantuan orang lain, ya nggak apa-apa karena the more the better gitu ya. It's going to be Iya stronger juga gitu. Tapi ya jangan lupa iya walaupun ada kekuatan di komunitas atau di perkumpulan itu dengan orang lain, tapi kita sendiri juga merupakan individu yang memiliki entitas, yang memiliki power untuk melakukan banyak hal sendiri juga. betul betul betul. Berarti kita harus recognize ya, Kak, di mana kita, sebenarnya mungkin mampu, ngejalaninnya itu sendiri gitu, Kak, dan di mana kita butuh dengan bantuan orang lain, seperti itu ya? Betul betul. Oke. Aku mau kasih kesempatan Kakak mungkin 1 menit untuk penutup, Kak, mengenai Oke, kesehatan baik. mental ini. Oke, baik. Ya, jadinya kesehatan mental itu merupakan kembali menurut seperti apa yang sudah dicanangkan oleh WHO, there is no health without mental health. Jadi kesehatan mental itu memang merupakan bagian dari kita semua yang harus dijaga terus oleh masing-masing dari kita. Gitu sama seperti kesehatan tubuh di mana kita harus menjaganya dengan misalnya setiap hari harus makan, setiap hari harus tidur. Mungkin perlu juga berjemur nih sekarang kalau lagi pandemi karena kan kurang keluar ya takut vitamin D-nya atau enggak juga kita harus minum suplemen dan sebagainya. Sama juga dengan kesehatan mental gitu ya. Kita harus mencoba untuk melakukan berbagai hal untuk memastikan bahwa kesehatan mental kita tetap terjaga gitu. Karena tadi seperti definisi kita bukan berarti stres itu tidak ada gitu ya. Karena banyak banget stres yang bisa muncul sehari-hari. Tapi bagaimana kita bisa cope dan kita bisa mengatasi stres itu secara efektif dan tetap bisa berkontribusi ke lingkungan secara optimal terlepas dari Mhm. situasi saat ini. Gitu. Jadinya um, semoga kita semua semakin rajin dan semakin giat bukan hanya untuk menjaga kesehatan tubuh fisik kita, tapi juga untuk menjaga kesejahteraan dari kondisi kesehatan mental kita. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Grace atas waktu dan ilmunya yang sangat bermanfaat, dan juga, untuk teman-teman yang di sana, siapapun itu, semoga kita juga bareng-bareng bisa menjaga kesehatan mental kita, kesehatan mental diri sendiri, kesehatan mental teman-teman atau orang terdekat ataupun orang lain eee, yang nggak bisa kita jangkau, seperti itu. Jadi mengenai kesehatan mental ini tuh bukanlah hal yang tabu gitu ya, mengenai perasaan yang sedang, teman-teman alami itu merupakan hal yang normal dan, kita harus akui bahwa, mungkin kita sedang kecewa, kita sedang sedih, kita sedang bahagia pun kita harus mengakui semua, perasaan yang sedang kita alami, seperti itu. Dan juga, nggak usah ragu dan nggak usah malu untuk, mengekspresikan hal tersebut, dan juga kita saling jaga, diri dan jaga perasaan orang lain, eee, ketika kita ingin mengkontrol atau mengelola dan mengekspresikan perasaan kita, seperti itu. Dan juga, khususnya untuk mahasiswa rantau, tetap jaga kesehatan fisik dan juga apalagi kan mungkin beda cuaca dari di Indonesia, dan juga itu, seperti yang Kak Grace bilang, kalau hal-hal yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan fisik itu juga mempengaruhi kesehatan mental, seperti itu. Dan
cari support system, dan juga kenali lagi lebih dalam diri kita, sehingga dari situ kita bisa, tahu nih apa yang kita lakuin pas waktu kita mau ekspresiin diri kita. Kayak misalnya orang-orang yang suka musik berarti ya dia dengerin musik kah, atau misalnya malah nyiptain lagu gitu, atau misalnya yang suka olahraga berarti olahraga terus gitu, atau hal-hal yang lainnya. Jadi mengenali diri sendiri sehingga kita tahu apa yang kita suka, dan kita bisa tahu hal yang tepat seperti apa kita harus mengekspresikannya. Dan juga kita tahu, siapa yang harus kita tuju gitu ketika kita ingin, berbagi perasaan kita. Apalagi pas waktu maksudnya jangan sampai nunggu pas itu udah burn out, dan juga jangan sampai semuanya itu, ditunda-ditunda dan dipendem perasaannya sampai, mau mau buntas seperti itu. Dan juga yang paling penting tetap menjaga, untuk menjaga motivasinya itu, pegang harapannya itu kuat-kuat, dan, ingat tujuan awal ketika kamu mau menjalankan, hal itu gitu, hal yang ingin kamu capai dan ingin kamu, eee, riat realkan gitu, ingin membuat hal itu menjadi nyata. Seperti itu kesimpulan dari podcast, pada hari ini. Terima kasih banyak Kak Grace dan juga tim, operator dan tim podcast IPIRAN yang lainnya. Sekian dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan dan juga, meluangkan waktunya. Sampai jumpa teman-teman IPIRAN di podcast selanjutnya. Terima kasih Kak Grace.